ibadah kita, sholat kita, langkah kaki kita, duduk kita di majelis kuliah ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua umat beliau yang senantiasa setia menghidupkan berjalan di jalan sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, masih dalam bab salat tatawwu, salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Mughaffal al-Muzani qala bi dhammil mim mu wa fathil ghaib wa al-mujama ini adalah Mughaffal. Memang kalau nama orang itu dalam bahasa Arab ini sering kadang salah. Hanya dalam kitab ini biar tidak salah dikasih penjelasan. Sebab dibaca Mughaffal bisa, Mufil juga bisa, Mufal juga bisa. Karena ini nama orang, tidak boleh salah. Salah nama, salah alamat. Makanya dijelaskan oleh pensyarah kitab ini bidhammil mim wa fathil ghain al-mu'jamah wa tasydidil fa al-mufattahatan Mughaffal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Semua qala, kemudian baginda Rasul kembali bersabda, "Fis salat fis salisa." Pada kali ketiganya, Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Terakhir, liman sya'a, bagi yang mau. Karahiyatan ayyattakhidhan nas sunnatan. Liman sya'a karahiyatan, bagi orang yang menghendaki, karena takut akan dijadikan manusia satu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Apa artinya? Sholatlah kalian sebelum maghrib. Ini maksudnya setelah azan maghrib. Berarti apa? Qobliyah maghrib. Kalau sebelum waktunya maghrib masuk, tidak boleh. Jadi setelah asar sampai ghurubus syams, terbenamnya matahari, ini kita tidak boleh sholat sunnah, makruh tahrim, kecuali disababin, kecuali ada sebab. Dan sebab itu dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab yang klasik banyak sekali. Di antaranya adalah tahiyatul masjid, itu termasuk sebab. Termasuk juga sholat jenazah. Jadi yang dimaksud ini adalah sholatlah qobliyah maghrib sampai 3 kali. Terakhir, tapi ingat, jangan jadikan itu suatu yang seakan-akan tidak pernah ditinggalkan. Makanya Nabi kalau qobliyah maghrib terkadang melaksanakan, terkadang tidak. Kenapa? Nabi kemudian ketiga kalinya bilang liman sya'a, bagi orang yang mau, yang mampu, yang mau. Kenapa? Karena Nabi takut ini menjadi sunnah yang muakkadah, yang tidak pernah ditinggal. Kemarin kan
Hadis siapa itu? Aisyah. Di mana Nabi ini perhatiannya amat luar biasa terhadap salat qabliyah subuh. Beda dengan perhatian yang lainnya. Nah, ini dari Aisyah. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala rak'atil fajr. Kalau salat sunnah qabliyah subuh hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Perhatiannya amat luar biasa. Beda dengan salat sunnah yang lain. Nah, termasuk qabliyah maghrib ini tidak sama dengan itu. Tidak sama dengan qabliyah subuh. Terkadang dikerjakan, terkadang tidak. Maka jangan salahkan kalau ada orang ngerjakan. Dan jangan salahkan juga kalau ada orang yang tidak ngerjakan. Bodoh bener itu. Kadang orang terlalu fanatis. Wah, nak sunah sholat qabliyah maghrib. Hadisnya sahih. Rawahu Bukhari kan. Ya itu tadi, memang kita sadar ilmu itu kadang mempengaruhi kebijakan orang, kebijaksanaan orang. Semakin orang itu banyak ilmu, semakin bijak dia dalam menyikapi sesuatu yang tidak sama dengan dirinya. Oh, mungkin ono dasarnya kan. Jadi tidak gampang nyalan, apalagi kemudian yang melakukan itu yang tidak sama dengan kita itu orang punya ilmu. Kita harus mencari takwil. Jangan keburu menyalahkan. Oh, mungkin kalau pengen ini gitu. Itu akhlak para ulama dulu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat yang Muslim. Wahuwa, kata pengarang kitab ini, hadis ini dalilun ala annaha tundabus salatu qabla salatil maghrib. Ini menunjukkan bahwa qabliyah maghrib sunnah. Idhu al-muradu min qawli qabla maghrib. Ini memang yang dikehendaki Nabi. Qabla maghrib itu bukan salat biasa sebelum masuknya waktu maghrib, tidak. Setelah waktu masuk maghrib dia qabliyah maghrib. Diperintahkan, disunahkan Nabi. Tapi ya tadi di akhiran hari liman sya'a, sekali lagi liman sya'a. Kenapa? Untuk menjaga awal sholat. Kenapa? Ini maghrib ini waktunya beda dengan waktu yang lainnya. Waktu maghrib agak pendek, makanya Nabi lebih memilih awal waktu sholat maghrib. Jadi ketimbang diolor-olor sholat sunnah, kayak gini habis adzan, mau komat atau orang datang sholat sunnah, mau komat atau orang datang sholat sunnah. Dulu ini tinggal untuk kali-kali sholat sunnah kamari maghrib. Padahal khusus maghrib ini disunahkan lebih diutamakan adalah awal waktu. Makanya Nabi mengatakan liman sya'a. Kalau kamu pas ada waktu longgar, waktunya muasa'ah, kamu datang ke awal, silakan salat rakaat qabliyah maghrib. Kalau tidak waktunya sudah mepet, tidak usah sholat, biar ini sudah yang nunggu banyak komat saja. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, dalam hadis Ibnu Hibban dijelaskan lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'ataini. Nabi telah melaksanakan salat qabliyah maghrib 2 rakaat. Fasabata syar'iyyatuhuma bil qawli wal fi'li. Dari sini bakal tetaplah kesunahan salat qabliyah maghrib itu baik secara dasar qauliyah berupa hadis Nabi, wal fi'li dan perbuatan Nabi langsung. Nabi pernah melaksanakan, Nabi juga pernah mendahulukan.
Tapi ingat sekali lagi, pun ngantos nyalano sing gak sholat, karena Nabi lima insya. Wali Muslimin an Ibnu Abbas, hadis selanjutnya dari Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kita pernah sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Maksudnya apa? Ya tadi qabliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarona. Nabi melihat. Nabi saat itu tidak melaksanakan tapi melihat kita. Kata Ibnu Abbas. Falam ya'muruna, Nabi tidak perintahkan. Walam yanhana, Nabi tidak melarang. Ini hadis yang kemudian dibuat perbandingan dengan hadis yang atas tadi. Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah memerintahkan di qabliyah ba'da. Tapi yang atas tadi kan perintah jelas. Khalidan. Ini Muslim sama-sama sahih. Biasa hadis seperti itu biasa. Jadi bukan bertentangan, saling menguatkan sebenarnya. Fatakunu sabitatan bitakbir. Dari hadis ini maka lebih kuat lagi yang pertama tadi, salat sunnah qabliyah maghrib itu tetap dengan dalil qauliyah hadis, wal fi'li dan perbuatan Nabi mencontohkan, wat takrir bahkan ketetapan Nabi. Sahabat melakukan itu, Nabi diam. Nabi tidak melarang atau tidak biar tidak boleh. Nabi diam, berarti takrirun Nabi. Jadi hadis itu seperti itu. Ada qaulun Nabi, ada fi'lun Nabi, ada takrirun Nabi. Apa yang disampaikan Rasulullah berupa hadis beliau ini sunnah. Ada berupa fi'lun Nabi, apa yang dikerjakan Nabi. Ada takrirun Nabi, Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mensabdakan, tapi ketika ada sahabat melakukan, Nabi diam. Nah, ini namanya takrir. Maka jangan anggap sunnah itu yang dikerjakan Nabi. Nabi gak ngerjakan kok berarti gak sunnah loh. Sunnah itu 3 macam itu, kategori fi'lun Nabi, qaulun Nabi, takrirun Nabi. Memang itu tidak pernah dikerjakan Nabi, tapi Nabi melihat dan dia berarti boleh. Ini dijelaskan lebih panjang lebar dalam ilmu hadis. Contoh yang takrirun Nabi lagi, ada sahabat kemudian dimintai, ada orang disengat ular berbisa, kemudian disuruh sama sahabat Ansari pakai surat apa? Muawwidzatain, Fatihah, disuruh, namanya ruqyah, ini ruqyah ya, disuruh, kemudian sembuh, dihadiahi kambing, cempe kambing, dibawa sama sahabat, diaturkan Nabi ini halal kan? Nabi diam, berarti halal. Maka satu riwayat Nabi mengatakan ini halal. Ada lagi ketika itu Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita apa? Rabbana. Ketika ini kan Allahu Akbar, itu Sami Allahu liman hamidah. Ini tidak ada orang yang Rabbana walakal hamd, nah itu ya, hamdan thayyiban barakan fihi. Nah itu. Habis salat tadi tanya, siapa yang buat tadi? Yang berdoa tidak pernah aku ajarkan itu. Saya Rasul, saya senang. Apa kata Nabi? Malaikat berebut mencatat kebaikan. Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengamalkan, tapi ada sahabat melakukan itu. Nabi bahkan mendukung. Ini namanya takrirun Nabi. Nah, jangan salah. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi, difirmankan Nabi kemudian bid'ah. Satu yang baru. Buktinya ini baru tapi Nabi menyetujui takrir, menyetujui berarti apa? Yang dibolehkan.
kias. Nabi pernah tidak zakat pakai beras? Tidak pernah kan? Indonesia beras. Kalau memang harus dilakukan Nabi itu sunnah, kalau tidak boleh kita tidak ada beras zakat, apalagi uang. Kurban unta semua. Jadi kalau pas kurbanan tekar unta kan itu barang. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'atain allataini qabla salatis subhi. Nabi dulu itu kalau mengerjakan qabliyah subuh yukhaffifu, meringankan. Artinya apa? Cepat, tidak suwi-suwi. Meringankan 2 rakaat qabla subuh. Hatta ila aqul, sampai aku ini, Aisyah menganggap mungkin yang dibaca Aqra bi ummil kitab. Nabi baca Fatihah saja, tidak pakai baca surat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Artinya apa? Tidak seperti itu, sampai anggapan saja. Artinya apa? Sholat qobliyah subuh itu tidak kesunahan lama, sunnahnya malah cepat. Kadang orang sholat qobliyah subuh sampai jadi komat kecil suwini nugi luar segi berminat itu loh Ustaz. Ono suci wong sholat sunnah sampai tahiyatan masjid sampai qobliyah subuh sampai sujud rukuk sampai sujud sampai Mas. Nabi itu kalau berangkat subuh, dalam hadis saya kemarin, memang kalau subuh kan khusus bacanya panjang. Saking panjangnya sampai dikisahkan dalam hadis yang dulu kita baca. Dia dalam kitab ini berangkatnya kita tidak bisa melihat siapa teman kita. Berarti udah wisu, petang-petang karo kan karo listrik dia. Jadi tidak tahu siapa yang berangkat sama kita, masih tidak tahu. Pulangnya baru tahu, baru kita sandale konjone. Berarti metune rada padat. Ini menunjukkan bahwa yang dibacanya panjang. Makanya sholat subuh itu panjang. Jadi sholat sunnah tidak terlalu panjang. Sunnahnya sholatnya yang panjang suratnya. Banyak sak surat, surat. Ini dari surat apa? Waktu halam nasrafan. Apal ini kita kapal. Inna anzalna. Pokoknya jauh. Kuliah beku, itu mahir. Ya minimal tadi ada. Minimal itu lah ada hadis selanjutnya. Zahabal jumhur, nah ini jumhur ulama, pendapatnya jumhur ulama. Itu tentang sholat qobliyahnya, beda dengan sholatnya sendiri. Sholat qobliyah subuh sing ringan lho, jadi kompeti. Apa mana sholat subuh sing bacaannya panjang. Ini wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini surat yang dibaca ketika salat sunnah qobliyah subuh. Rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah kulhu. Wailik iki maksudnya wailik. Kalau dikai terawih. Ini kan boleh salat qobliyah, salat sunnah. Salat hajat pun ini. Salat hajat itu ijazah para masyayikh kita itu. Rakaat pertama kuliah 11, kedua kulhu 11. Salat hajat. Dengan pada
ngerti sujud terakhir sing suwi jangan lupa nanti ya. Insya Allah kabul. Ini apa ya, mujarab itu sudah pernah dialami, dilakukan dan dialami orang banyak para ulama. Makanya disebut doa ini bukan mustajab tapi mujarab. Obat mujarab kan artinya banyak yang cocok, kata sing cocok, gak cocok balik sih. Itu bulan. Itu riwayat Imam Muslim. Rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Wa fi riwayatin lil muslimin. Riwayat lagi Imam Muslim sama, tapi dari Abi Hurairah sama juga. Qur'an ayataini ay fi rakaatil fajri. Rakaat fajar itu 2 ayat. Amanna billahi wa ma unzila ilaina. Gantinya kuliah ayyul kafir. Kuliah kita rakaat kedua gantinya qul huwallah. Intinya yang 2 ayat. Gantinya itu 2 ayat. Dari sini ada yang bertanya mungkin. Monggo. Nggih, monggo. Salat hajat itu tidak ada waktu yang khusus. Salat hajat bebas. Umumnya 2 rakaat. Salat hajat itu bukan salat mutlak. Sama dengan salat mutlak sebenarnya salat hajat. Bedanya kalau mutlak itu tidak ada, pokoknya salat sunnah. Makanya kita sering dengar ulama dulu sholat sampai 1000 kali, ya 100 kali itu sholat sunnah mutlak. Jangan sebelum datang Jumatan, nah itu sholat, ada sholat apa tahiyat al masjid, terus sholat sunnah lagi, itu sholat sunnah mutlak, tidak apa-apa. Perbanyak sholat habis maghrib ya ngaji pegel, sholat sunnah kok mutlak. Dalam ulama mengatakan sholatul awwabin kalau antara maghrib dan isya. Maka sholat hajat itu umumnya 2 rakaat. Waktunya umum. Yang terbaik adalah waktu malam. Yang terbaik. Apa? Ya tadi yang dibaca kuliah sama Allah. Seperti 11 kali. Niku sing satu pun boleh. Dengan pisah nggak apa-apa. Itu 11 pun aja. Ampunten boten kok promosi kalau kadang dijalui wong tombong gitu rodoan. Ya kok salat hajat. Tak salat hajat, kalau salat hajat wis jalan Allah mungkin paringi waras, mungkin paringi sebelum nang banyu wis ditungani. Salat hajat itu artinya doa. Salat yang doa. Jadi media kita berkomunikasi dengan Allah salat. Makanya sholat hajat. Nah kalau malam enak. Jangan kalau bangun malam, baik sholat hajat atau sholat apa itu dihitung sholat tahajud juga. Malam habis bangun tidur terus bangun, sholat witir dihitung juga sholat tahajud. Jadi bedanya gini ulama membedakan. Sholat kalau dilakukan di malam hari setelah tidur namanya tahajud. Baik itu sholat hajat, sholat tahajud sendiri atau sholat witir. Ya oleh witir, ya oleh ganjaran tahajud. Kalau sebelum tidur, tapi sholat itu sholat hajat, sholat tahajud malam, tapi itu disebut qiyamul lail, sholatul qiyam, sholat qiyamul lail. Itu ulama Syafi'iyah membedakan seperti itu. Menurut singalan itu semua doai. Di lebih baiknya ya sholat malam, tahajud, terus hajat, witir. Tapi tadi Bu tetap dihindari waktu-waktu yang makruh tahrim, ya. Makruh tahrim habis asar, habis subuh itu tidak boleh.
Jadi alhamdulillah kita saat ini diberikan panjang umur oleh Allah, bisa berjumpa lagi dengan tahun baru Hijriah 1443 ya. Nah ini hari-hari yang amat keramat, mulia. Salah satu dari 4 bulan yang disebut dalam Al-Quran Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Maka di dalam bulan ini Muharram khususnya, ini kita tidak boleh berbuat kezaliman kepada siapapun, berbuat dosa. Dianjurkan perbanyak amal baik karena pahalanya berlipat ganda. Dan dikhususkan di bulan Muharram ini puncaknya adalah 10 Muharram. Sunnahnya jaringan kalau sholat puasa itu tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kalau mampu, afdhalus siyam ba'da Ramadan shaumi syahril Muharram. Puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa di hari bulan Muharram. Tanggal 1, 2, 3, 4. Nek gak iso minimal tanggal 10 Muharram. Ini hadisnya sampai tanggal 10 Muharram. Kenapa? Di hari itu kemenangan Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Jadi Nabi Adam bertemu dengan Hawa di Jabal Rahmah, yaitu 10. Nabi Musa berhasil melewati laut, Fir'aun tenggelam tanggal 10. Maka dalam Riyadhut Shalihin Allah menciptakan bumi tanggal 10 Muharram. Allah menciptakan rahmat 10 Muharram. Semua 10. Cahaya 10 Muharram. Jadi kemenangan. Di jalan bulan Suro. Suro itu berarti dari kata-kata Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Jawa kan biasanya ada Suro. Makanya wong biyen iku nek Suro itu di samping poso medene gawe bubur su. Sik ngono iki Pak. Bubur Suro modelnya ya, putih terus campur gitu. Apa ada dasarnya? Itu tafaul sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu ini mulai diuji, ditenggelamkan semua kan. Beliau beserta orang yang ikut Nabi Nuh dan hewan-hewan sepasang itu di perahu itu. 10 Muharram ini Allah selamatkan, didamparkan di atas bukit. Dalam untuk bentuk syukur itu Nabi Nuh memerintahkan kepada umat yang ikut, panganan opposite sisa cuampur kabeh bubur. Akhirnya ono jagung, ono gandum, ono wedhus, akhirnya disebut bubur Suro. Syukuran, makanya wong biyen iku titik panjang syukuran. Ya itu bukan kok bacaannya, tapi nilai kita berterima kasih sama Allah itu tidak hanya alhamdulillah, tapi orang wujud ini loh kayak begini, kalau ngobrol ini, itu bacaan, selamatan. Karena biar itu selamat, tidak selamatan. Lamangnya diganti loh, diganti pindah, ganti lemah pangan penuh selamatan, kayak bubur ya. Di selamatan, makanya selamat mau bodoh-bodoh kan selamat mau biar. Terus saya ingin enggak dasar ini, dasar. Mereka tes kubur Suro nih, makanya kubur Suro nih, kita nggak kubur nih campur. Beras, ya ono jagung didi, ya ono ayam, ya ono urang, ya ono tempe, ya ono tahu, itu campur. Berarti model bubur nopo nih. Kados saniki kados bubur ayam. Tapi kurang kata campuran dan kurang itu. Cek wong biyen kok. Sampai wong biyen ini. Ijo pangan jo pengen awakmu sukses sampai dulu. Nabi Nuh diselamatkan tanggal 10. Dan para nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim dibakar enggak panas tanggal 10. Maka sunnahnya tanggal 10. Ketika Nabi datang ke Madinah, ternyata orang Yahudi puasa tanggal 10. Nabi heran dolah sampai puasa kabeh. Muhammad, ini saya memuliakan
berterima kasih sama Allah, bersyukur karena Nabi kami Musa dimenangkan di tanggal ini, Fir'aun dikalahkan. Apa kata Nabi? Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nah, mulai saat itu umat Nabi Muhammad disunahkan puasa tanggal 10 Muharram. Nah, biar tidak sama dengan orang Yahudi, maka disunahkan Nabi, perintahkan Nabi khaliful Yahud. Aja padha ambek wong Yahudi Nasara, bedakan dirimu dengan apa? Puasa 1 hari sebelum atau setelah. Makanya sehingga tak ulama Joko sadurunge tanggal 9 disebut puasa Tasu'ah. Biar apa tujuannya? Gak podo ambek musuhe wong Yahudi. Hadisnya apa? Nabi mengatakan, la in baqaitu ila qabil, andai kata aku tahun depan masih diberikan Allah umur panjang, la sumtu tasy, la asumtu tasy, yakti aku bakal poso tanggal 9, mulai tanggal 9 terus tanggal 10. Tapi Nabi ketika mengucapkan itu, beliau belum sempat melakukan puasa tanggal 9, beliau sudah meninggal dunia. Berarti ini kan sunnah qauliyah. Lain baqaitu ila qabilin la asumtu tasy', nek kapan aku mulai tahun ngarep panjang umur tak poso mulai tanggal 9. Jadi sunnah qauliyah, Nabi pernah mengucapkan meskipun Nabi belum pernah melakukan karena Nabi memang sudah tuwfi kapundhut sebelum tanggal 9 Asyura tahun. Jadi ibu ya saged nggih mulai tanggal 9 dina napa niku? Selasa nggih. Rabu nggih. Rabu tanggal 9, tanggal 10 Kamis. Berarti pas Rabu, Kamis. Tanggal 9 Rabu tasik puasa Tasu'ah. Nih tanggal 10 dina Kamis oleh double pahala Shaum Khamis dan Asyura. Kata Nabi, ahtasibu ilallah ayyukaffira sana allati qabla. Wong nek poso Asyura itu ganjarane fadilahe menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Mantan nggih. Ini takok tok napa poso niki. Insyaallah. Ibu-ibu kula percaya bapak-bapak blas alasannya orang panas kerja sibuk ya. Kadang niat dok kalau sahur duhur nang kantor bubo. Ya ini ada hadis tadi menunjukkan, tadi kan ada hadis terkadang Nabi itu kata Abu Hurairah tidak membaca kuliah tapi menggantinya dengan Al-Baqarah 2 ayat. Tengah-tengah 5 2 ayat. Ini berarti menunjukkan, kata pengarangnya, fihi dalilun ala jawazil iktisar ala ayatin min wasatis surah. Ini menunjukkan bahwa boleh sholat itu pakai surat tengah-tengah, joko-joko surat 2 ayat 3 ayat. Oleh kak mulai awal sampai akhir. Gimana? Kadang orang itu nggak paham, itu sholat kok ayat itu cukup tak urut, tak langsung mulai awal sampai akhir. Yo karepe ngono tapi gak kabeh gak mampu kan ngoten nggih. Padahal di Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Waca nek sholat itu sing gampang, sing mampu. Wis mampune apale aman apa seketane niku aman rasul bima isgak apa itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sia ndak apa. Enggak, Islam gampang. Jadi saya pernah ditanya sama Ustaz, selain mengadukan satu Ustaz ini imami kok pakai surat potong-potong. Enggak apa-apa, tapi afdalnya memang ya satu surat. Minimal juz amma itu yang 1 surat. Makanya ulama dulu itu kalau isya biasanya
amsi sama al-laili minimal. Jadi dan setiap hari beda. Ada wiritan nama-nama surat yang dibaca. Kenapa? Memang satu surat itu lebih utama daripada ayat potongan. Tapi intinya boleh. Kalau jenengan ngimami apalin juz 9 pas ayat itu enggak apa-apa. Enggak dosa, tetap dapat kesunahan baca surah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atai al-fajr ittaja'a ala shikkihi al-ayman. Saya lewati saya muskil mananya hadis nggak boleh sekarang ini belum pernah baca ini hadis baru ini nanti jadi kita pelajari dulu. Nah gini, Nabi itu ketika setelah sholat qobliyah fajar subuh ittaja turu miring ala syikil aiman ing atase sisi tengah. Jadi pada sholat itu laya-laya turu miring. Makanya dong dia kiai-kiai Marian ini gua jadi habis sholat habis subuh qobliyah tidur qailulah. Jadi qailulah itu nopo untuk linnasyad, untuk membangkitkan semangat ibadah. Mengitangi zikir mulai setengah 2 jam 2 tangi zikir sholat zikir maca Quran. Nah, subuh biar subuh ini kan wajib harus lebih semangat baru. Kadang kan paling ya Pak Dewi ini mulai sholat tahajud subuh ini ngantuk keliru malah gak khusyuk. Subuh moro-moro wae kunut moro-moro gak kunuti moro-moro salat iki gak dikuno lagi sing imam ini gak dikuno tutukan padahal dia ngantuk ya lan imam iki padahal belum golek jembatan tunggu kayak teko moro-moro wis salat wis mari wis salat iki ala sesat aku bisa ngomong sholat padahal turun gak nyala kawai jalan KTP repot. Jadi habis sholat qobliyah subuh adzan beliau kemudian para ulama itu sholat sunnah qobliyah habis itu ngeleset sisi tengah ngeleset jadi turu miring gak bantalan nang kasur ya wassalam. Iki tujuannya qailulah itu turu dulu 5 menit, 7 menit, 10 menit. Habis dohur ini kan, salat dohur ini kan, ini sunnah. Karena telepon dan pulau niku, riyen langitan niku. Mari dohur, sholat sunnah. Mari adzan salat sunnah, leset arane. Adzan sing maca Quran, sing maca Alfiyah, sing maca Ibriti, sing anu yang leset. Habis wudu mana langsung sholatnya jam 2 subuh ingat sholat sunnah qobliyah bareng-bareng meleset kali begini mulai ngapal meleset dulu qailulah sholatnya nanti jam 4:30 baru wudu sholat akhirnya subuh ini gak ngantuk seger. Jadi sholat subuh itu khusyuk. Kenapa? Yang kita hadapi ini sholat yang wajib bukan yang sunnah. Jangan yang wajib kita sisakan tenaga sisa. Terus waktu kalau dan aku dalam pelan-pelan kalau mulai bunyi sholat tahajud, subuh ini ngomong mau Fatihah keliru langsung. Belum nanti, belum nanti. Mau Fatihah itu 16 dan surat. Bisa kayak ngantuk Jangan sampai Nabi menghindari itu. Makanya Nabi itu habis sholat qobliyah beliau sempatkan yaqtaji turu miring kanan dilu 5 menit untuk apa? Mengembalikan semangat ibadah. Ini itu hadis. Mungkin menawi salah kalau ralat kali ini pemahaman secara lafziyah, secara lafaz.
Riwayat Bukhari. Ternyata hadis selanjutnya juga sama. Bal yaqjib beritanya ala jabil aiman, tulu miring. Wallahu a'lam bi muradi. Nanti coba kita utara. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Ibu-ibu tanggal kemarin. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan apa yang kita kaji dibarengi hidayah Allah dan jadi bermanfaat barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la